olahragawan dan olahragawati dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami dari Wawopat akan coba berbagi informasi, berbagi ilmu terkait apa? Bola basket. Nah, bola basket diciptakan oleh Dr. James Naismith pada tanggal 15 Desember 1891 dan dikenalkan di Olimpiade pada tanggal pada tahun 1936. Nah, tentunya bola basket sama seperti olahraga lainnya, teman-teman. Kenapa? Ada aturan-aturan yang telah dibentuk atau ditetapkan. Nah, apa saja aturan-aturan itu kita akan bahas tajamnya di sini. Kami sudah melakukan beberapa narasumber terpercaya dari mana-mana saja. Ya. Baik, narasumber pertama adalah Bung Nolo. Bung Nolo bisa dijelaskan terkait dengan traveling, illegal dribble, crying the ball. Monggo Bung Nolo. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Ridun. Yang pertama adalah traveling. Traveling adalah pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dengan membawa bola dengan lebih dari 2 langkah tanpa mendribblenya. Oke, yang kedua adalah illegal dribble. Illegal dribble adalah pelanggaran yang dilakukan seorang pemain ketika menghentikan bola dengan kedua tangan lalu mendribblenya kembali. Yang ketiga itu adalah crying the ball, yaitu pelanggaran seorang pemain mendribble bola dengan memutarnya. Terima kasih Bung Nolo atas informasinya, atas materinya. Semoga bisa bermanfaat. Kita beralih ke narasumber berikutnya. Siapa dia? Merupakan salah satu olahragawan. Dia pandu olahraga, dia olahraga oleh asistensi. Dia asistensi. Dia adalah Bung Gagat. Untuk Bung Gagat, monggo penjelasan materinya. Baik, untuk 3 second adalah pelanggaran yang diberikan kepada seorang pemain yang berada di kehal selama 3 detik. Untuk sinyal wasit seperti ini. Second adalah pelanggaran yang diberikan kepada seorang pemain yang menahan bola selama 5 detik tanpa ada usaha untuk melakukan passing ataupun dribble. Untuk sinyal wasit seperti ini. 8 second adalah pelanggaran yang diberikan kepada tim karena selama 8 detik bola tidak melewati garis tengah atau tidak berpindah dari wilayah sendiri. Untuk sinyal wasit seperti ini. Second adalah pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah tim yang membawa bola selama 24 detik tidak ada usaha untuk memasukkan bola ke dalam ring. Untuk sinyal wasit seperti ini. Baik, terima kasih untuk Bung Gagat atas penjelasan materinya. Sungguh sangat biasa saja, ternyata biasa saja teman-teman. Baik, kita beralih ke narasumber berikutnya. Siapakah dia? Saya sendiri ternyata ya. Saya merangkap moderator sekaligus pemateri. Ya, tunggu untuk diri saya sendiri untuk bisa dijelaskan. Ya, terima kasih moderator. Moderatornya saya sendiri ternyata. Ya, saya di sini akan coba menjelaskan materi tentang backcourt. Yang pertama backcourt dan juga bagaimana seorang wasit melaporkan ketika terjadi foul kepada siapa? Kepada table tentunya. Yang pertama backcourt. Anda bisa lihat ada lapangan di sini. Apa sih backcourt itu? Apakah pemirsa tahu? Apakah saya tahu? Tentu saja saya tahu. Ya,
Backcourt adalah terjadi ketika seseorang atau pemain offense sedang menyerang telah melewati garis tengah. Garis tengah ini kemudian dia kembali lagi ke area dia sendiri. Nah, misalkan sudah menyerang dari sini, kembali lagi ke sini, kembali lagi, terus berputar-putar. Lah, ngapain? Gak tahu. Ya, pokoknya sudah masuk garis tengah, tapi kembali lagi, itu yang dinamakan backcourt. Ya. Jadi, bagaimana sinyal atau isyarat yang dilakukan oleh wasit? Seperti ini. Backcourt. Ya, ini ibaratkan garis tengah, kemudian dia seperti tadi. Aisyah, Aisyah, bukan seperti ya teman, tapi banyak itu yang seperti itu, mesti banyak itu. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, para pemirsa sekalian, bagaimana sih seorang wasit melaporkan ketika terjadi foul pada table? Apa hal yang perlu pertama dilakukan? Ayo, apa? Berdoa dong, berdoa dulu sebelum pertandingan dimulai. Kita berdoa dulu, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian, misalkan terjadi foul, hal yang pertama dilakukan adalah meniup peluit. Cuman saya tidak ada peluit, ketinggalan, ya, peluitnya belum beli. Peluit, angkat tangan, maksudnya di sini hal ini maksud dari genggam tangan ini untuk memberhentikan clock, stop the clock. Setelah itu menunjuk bench pemain yang melakukan foul, ya. Ingat-ingat. Kemudian hal yang penting juga adalah, tindakan penting adalah mengingat nomor punggung yang melakukan foul. Biasanya ini susah ini ya mencari, makanya nomor punggungnya terus kelihatan jelas di punggungnya. Dan setelah benar-benar meyakinkan bahwa nomor punggungnya jelas, seorang wasit kemudian akan mendekat ke table, ya. Kemudian menyebutkan warna bajunya, gelap terang. Nah, misalnya gelap terang, biasanya seperti gelap terang. Setelah menyebutkan nomor warnanya, wasit akan menyebutkan nomor punggung orang yang melakukan foul. Ingat-ingat, setelah tadi stop the clock, menunjukkan pemain, kemudian menyebutkan warna baju gelap terang, kemudian menyebutkan nomor punggungnya, atau biasanya 0 atau 00. Setelah itu apa yang dilakukan? Menyebutkan pelanggarannya, teman-teman. Apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 00 itu? Misalkan apa ini? Berputar-putar. Bukan. Ini adalah charging, ya. Foul charging. Ya, misalkan charging. Kemudian setelah menunjukkan apa pelanggarannya, foulnya, maka menentukan atau menunjukkan berapa apa ganjarannya. Misalkan tusuk seperti ini, tusuk apa one shoot, ya, banyak pelanggarannya. Kemudian apa yang terakhir, menunjukkan arah bolanya kemana. Ya. Apa tadi yang pertama? Kita ingat lagi, stop the clock, kemudian menunjuk bench pemain, menyebutkan warna gelap atau terang, kemudian menyebut nomor punggung, kemudian setelah menyebut nomor punggung, menunjukkan pelanggaran apa yang dilakukan, kemudian memberikan sanksi, dan terakhir menunjukkan arah kemana bola itu akan bermain kembali. Berikut itulah beberapa materi. Semoga pemirsa dapat terhibur, ya, dan dapat memahami materi dengan baik. Sekarang kan lagi masa pandemi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk diri saya sendiri karena sudah memberikan materi kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Baik, kita beralih ke menggunakan salah satu sekolah wasit membentuk bidang apa? Bola voli, ya, bola voli. Ya, baik, untuk Bu Intan, monggo bisa dijelaskan materinya. Ya, terima kasih kepada Khairuddin atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan illegal use hand. Illegal use hand merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan kepada pemain lawan
yang dilakukan oleh tangan dari personal pemain. Illegal use hand merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tangan pada saat permainan. Calling wasit ketika terjadi illegal use hand yaitu seperti ini. Blocking. Blocking adalah pelanggaran terhadap lawan baik menggunakan bola maupun tanpa bola dengan cara menyentuh atau menyinggung pemain lawan yang melanggar dari posisi silinder. Calling wasit ketika terjadi blocking yaitu. Terima kasih Bu Intan atas materinya, sungguh sangat biasa saja. Ya, kita beralih ke narasumber berikutnya, yaitu salah seorang olahragawan juga. Dia berada di Bogor kota becek, maksudnya kota hujan. Dia adalah Bu Cantika. Bu Cantika ini akan menjelaskan tentang elbow dan holding. Apakah Anda tahu elbow dan holding? Apa yang dimaksud dengan elbow dan apa yang dimaksud dengan holding? Yang pertama, elbow adalah pelanggaran yang dilakukan karena mengikut lawan. Seperti ini sinyal posisinya. Oke, yang kedua ada holding. Holding adalah pelanggaran yang dilakukan karena menarik lawan untuk menguasai bola dari lawan. Dan seperti ini sinyal posisinya. Ya, kita berani ke narasumber berikutnya. Siapakah dia? Merupakan olahragawan sprinter tercepat di daerahnya, yaitu Bung Udut. Bung Udut akan menjelaskan tentang pushing dan juga charging. Charging adalah suatu pelanggaran yang ada di dalam bola basket karena sengaja menabrak lawan yang sudah tepat pada posisinya. Bentuk sinyal wasit yang diberikan untuk pelanggaran charging berupa yang ketiga ada pushing. Pushing adalah suatu pelanggaran yang ada di dalam pertandingan bola basket yang berupa mendorong lawan dengan disengaja atau sengaja mencederai lawan. Bentuk sinyal wasit yang diberikan untuk pelanggaran pushing yaitu. Terima kasih Bung Udut atas materinya, sungguh sangat wow ya materinya. Kita beralih saja boleh lupa itu namanya pada itu aku udah kita buat ini akan menjelaskan beberapa materi berkenaan dengan poin atau mengenai poin Baik, terima kasih pertanyaannya Bang Rudi. Saya akan sedikit menjawab dan menjelaskan secara singkat. Di sini saya akan melakukan sinyal-sinyal wasit bola basket. Yang pertama, technical foul. Technical foul adalah seorang pemain melakukan gerakan tidak sportif kepada lawan atau wasit dengan tujuan memprovokasi. Yang kedua adalah unsportsmanlike foul, yaitu kesalahan perorangan yang dimana tidak sesuai dengan peraturan bola basket. Yang ketiga, disqualifying foul adalah gerakan unsportsmanlike, yaitu dari seorang pemain pengganti atau pemain yang sudah tidak boleh dimainkan serta pelatih melakukan gerakan kesalahan atau foul kepada pemain dengan tujuan memprovokasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Rudi. Terima kasih untuk Bung Henry atas materinya. Semoga bisa bermanfaat kita semua. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah kami berikan menampilkan materinya kepada
menekan nomor punggung